Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Labib Zuhair Muntasir. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah program untuk mencetak nota dalam toko komputer saya, gitu ya. Kalian bebas nanti di implementasinya. Kalian mau bikin toko apa terserah. Yang jelas ini adalah uh, sejenis trialnya aja ya. Jadi sistemnya seperti ini. Bisa dilihat di layar. Saya sudah membuat gambarannya. Jadi di sini ada penjualan toko Labib Zuhair. Nota ke ini kita inputkan keyboard. Nah, terus setelah itu kita masukkan kode kasir. Jadi kasir ketika melayani customer, si kasir tidak perlu menuliskan namanya masing-masing gitu, karena itu akan terlalu lama bagi saya untuk si kasir itu melayani si customer. Jadi nanti pelayanan ke customer agak kurang gitu ya, yang jelas. Jadi di sini saya buatkan if else untuk kode kasir. Nah, setelah itu di bawahnya kita beri kode barang. Di dalam kode barang ini nantinya ada nama barang dan harga barang. Nanti kalian kalau mau kombinasi dengan spesifikasi barang gitu misalnya atau lain-lainnya itu juga bisa. Misalnya dengan kode barang A001 di dalamnya ada laptop Asus. Terus dengan kode barang A002 Asus dengan seri yang berbeda, dan di situ ada harganya yang nanti kita gunakan untuk penjumlahan ya, perkalian untuk menentukan si totalnya. Nah, terus di sini kita menginputkan, si kasir itu disuruh menginputkan banyaknya barang. Jadi nanti barangnya si customer ini beli berapa gitu ya, nanti si harga akan dikalikan dengan si jumlah barangnya atau banyak barangnya, itu akan dikalikan dalam sistem, jadi tidak dikalikan manual ya. Nah, di sini saya beri tombol hitung untuk menghitung nanti supaya kita bisa mengetahui totalnya terlebih dahulu. Jadi total yang harus dibayar oleh customer itu berapa gitu ya, dari perkalian banyak barang dikali harga barang gitu. Nah, terus setelah itu baru kita masukkan si diskonnya gitu, karena kan perintah tugas saya ini diskonnya diinputkan manual gitu ya, tidak otomatis. Makanya di sini saya fungsikan tombol hitung untuk menghitung totalnya. Nah, nanti outputnya akan sampai ini, total ini. Jadi kita baru mengetahui totalnya. Setelah kita mengetahui totalnya, kan kita baru bisa mengira-ngira ini kira-kira mau didiskon berapa gitu ya teman-teman ya. Nah, makanya di sini saya beri tombol hitung. Nah, setelah kita masukkan diskonnya dan kita menerima bayaran dari si customer, kita inputkan di sini, maka kita cetak notanya. Cetak untuk apa? Ya, cetak untuk mencetak sisa dari nota yang belum tercetak dari tombol hitung tadi ya. Jadi si tombol hitung kan baru sampai sini tadi. Nah, sedangkan nota keseluruhannya itu sampai sini, sampai bawah ini. Nah, setelah kita cetak, maka akan dikeluarkan. Anda mendapatkan diskon sebesar apa yang tadi kita inputkan di sini. Tapi ini tipenya integer nanti ya, integer. Terus persennya ini kita tambahkan di programnya nanti. Terus kita outputkan juga diskonnya itu sebesar berapa gitu, dengan total segini dan diskon 15%, maka diskonnya itu potongannya itu berapa gitu. Nah, itu kita outputkan di sini. Oke, setelah itu langsung saja kita implementasikan ke Borland C++ Builder 6-nya. Kita buka terlebih dahulu Borland C++ Builder 6-nya. Oke, setelah terbuka, kita buka lagi tadi ya desainnya buat kita cocokkan di sini supaya kalian tidak bingung, tidak ada perbedaan ya. Oke, ini dikecilkan saja karena program kita nanti akan memanjang ke bawah. Jadi nanti kan bisa ditambahkan terus diulangi. Kalau ditambahkan itu tidak menghapus si nota ke satu gitu, jadi kita tambah nota kedua gitu ya. Sedangkan kalau ulangi ini akan menghapus semua. Kalau keluar kita fungsikan untuk close. Kalau keluar. Oke, kita panjangkan di sini. Ya, setelah itu kita butuh satu grup box ya.
Ini agak berbeda, biasanya kita buat 2 grup box, kali ini kita buat 1 grup box. 1 grup box memandang ke bawah seperti ini. Terus grup boxnya kita delete saja namanya. Ini untuk grup saja ya, kita gunakan untuk grup. Oke, setelah itu kalian bisa masukkan dulu label ya, label 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus editnya 1 2 3 4 5 6. Oke, terus setelah itu buttonnya kita butuh 1 2 3 4 5, dan kita juga butuh listbox 1 untuk output gitu. Oke, kalian bisa ikuti langkah-langkah yang saya lakukan, tapi ini saya percepat saja ya supaya tidak memakan waktu. Oke, setelah itu kita rename dulu label satunya, kita ganti namanya dengan ganti captionnya dengan penjualan toko Labib Duhair. Di label 2 kita ganti captionnya menjadi nota ke ini. Edit satunya kita kecilkan saja. Ini label 3 kita rubah menjadi kode barang, kode kasir ya, kasir. Label 4 kita rubah menjadi kode barang. Label 5 kita rubah menjadi total barang ya, jumlah barang. Kita geser sedikit. Oke, terus si label 6 kita rubah menjadi diskon, satuannya adalah persen. Label 7 nya kita rubah menjadi total bayar. Oke, setelah itu kita rubah button satunya. Button 1 kita gunakan untuk hitung. Button 2 kita gunakan untuk cetak. Button 3 kita gunakan untuk tambah. Button 4 kita gunakan untuk ulangi. Button 5 kita gunakan untuk keluar. Oke, terus si label 8 kita gunakan untuk output penjualan. Oke, seperti ini ya. Kalau udah seperti ini, kalian bisa
pause terlebih dahulu buat penataannya. Setelah kalau udah kayak gini ya, kita masuk ke program hitungnya. Jadi ketika tombol hitung dipencet, maka akan terjadi apa gitu. Kita double klik di tombol hitung. Oke, setelah kita masuk ke kode editornya, yang pertama pasti kita butuh variabel dulu ya, yang bertipe integer dan string. Untuk apa? Untuk ini nota ke ini integer, kode kasir integer, kode barang integer, jumlah barang integer, terus diskon integer, total bayar juga integer. Stringnya buat apa? Buat nama pekerja atau si kasir ini namanya siapa, itu bertipe data string gitu. Terus setelah itu kita juga butuh kode barang. Ya, kode barang ini bukan integer ya, ini kita buat string karena nanti kita pengen kode barangnya sesuai dengan inisial nama barangnya. Misal barangnya Asus gitu, maka kodenya adalah A001. Itu adalah Asus yang bertipe A gitu ya. Nah, terus A002 Asus juga yang bertipe B. Nah, terus A003 Asus juga yang bertipe C gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya ada Acer, berarti kita buat kodenya AC001, AC002 gitu ya. Kalau HP berarti H001 gitu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba satu saja, yaitu A001 sampai A005 saja ya, buat contoh saja. Kalian bisa rubah-rubah sendiri nanti. Jadi kita cuma jualan laptop Asus di sini. Oke, kita buat dulu yang bertipe data integer. Kita beri nama harga. Setelah itu kita juga butuh variabel lagi yang bernama total atau total barang, yang nanti akan menampung isi dari edit 4 ya, jumlah barang. Yaudah, kita buat nama variabelnya jumbar ya, jumbar. Oke. Setelah itu kita juga butuh diskon, jumdis atau jumlah diskon, terus total, terus kasir, ini untuk kode kasir. Setelah itu kita butuh nota ya. Oke, setelah itu kita buat variabel lagi yang bertipe data string dengan nama yang pertama pekerja dulu, pekerja. Terus setelah itu kita juga butuh kode barang, kode bar ya, bar. Terus kita juga butuh number atau nama barang. Nah, setelah itu kita deklarasikan terlebih dahulu. Kita deklarasikan apa dulu ini? Nota dulu ya, nota sama dengan string in, karena bertipe data integer ya, yang edit 1 kita ambil dari edit 1 tag. Oke, setelah itu kita deklarasikan si kasir. Kasir ini kita ambil datanya dari edit berapa? Edit 2 ya, kasir edit 2. Edit 2 tag. Setelah itu kita deklarasikan si kode bar, kode barang. Ini bukan integer ya, ini string, bertipe data string, jadi kita cukup string saja, kita tidak perlu konversi. Kita ambil datanya dari edit berapa? 3. Edit 3. Terus setelah itu kita juga deklarasikan yang total bar kita jumlah dari bukan total bar, jumbar ya, jumbar. Kita ambil datanya dari edit 4. Tipe datanya tadi apa? String atau integer? Jumbar integer ya. Jadi kita konversi terlebih dahulu. Edit 4 tag.
Oke, yang perlu kita deklarasikan cukup ini saja karena yang lain kita tidak ambil dari inputan keyboard, kita ambil dari sistem ya. Nah kalau diskon sama total bayar ini emang dari inputan keyboard, cuma mereka akan kita proses ketika kita klik cetak bukan hitung, maka kita belum masuk ke sini. Kita pikirkan yang pertama ini saja dulu. Oke, setelah itu kita masuk ke if else ya. If else untuk apa? Untuk si kasir. Jadi kita buat if, terus dalamnya adalah kasir. Jika kasir sama dengan 1, maka pekerja sama dengan, ingat si pekerja ini adalah string ya, jadi kita beri di dalam petik. Misal pekerja 1 adalah Habib, kita tutup dengan titik koma, kita tutup if nya, kondisi yang pertama kita tutup, terus kita beri kondisi yang kedua, else if kondisi yang kedua adalah kasir sama dengan 2. Oke, jangan lupa di dalam bahasa C++ sama dengan itu diartikan dengan sama dengan ya. Jika sama dengannya cuma 1, itu tidak diartikan sebagai sama dengan gitu, tapi diartikan sebagai isi dari ini gitu ya. Jadi si kasir isinya adalah 2 gitu, bukan sama dengan 2 gitu ya. Padahal si kasir kita isi dengan edit 2 gitu, jadi nanti akan crash tentunya. Oke, setelah itu kita beri kondisi yang kedua adalah kasir sama dengan 2, pekerja sama dengan Zuhair. Kita tutup kondisi yang kedua, terus setelah itu kita buat kondisi yang ketiga, kasir sama dengan 3, kondisinya adalah pekerja, kita isi dengan Muntasir. Oke, kita pekerjanya cukup 3 saja dulu ya, nanti kalau kalian mau tambahkan ya ditambahkan sendiri saja, ini untuk mempersingkat waktu. Jadi logikanya gini, jika kasir sama dengan 1, kasir tadi apa, edit 2 ya, kasir edit 2 ya, benar ya. Ini jika di sini sama dengan 1, maka akan tercetak pekerja yang diisi dengan Labib. Pekerja ini nama variabel ya, jangan salah, pekerja nama variabel, terus tipe variabelnya adalah string, isinya adalah Labib. Nah jika tidak, maka kita cek kondisi yang kedua, kasir sama dengan 2. Maka jika benar kondisi yang kedua, maka akan tercetak si pekerja ini sama dengan Zuhair, atau si pekerja ini kita isi dengan Zuhair ya, nanti akan kita panggil si pekerja. Nah terus jika tidak keduanya, maka yang ketiga, kasir sama dengan 3, maka pekerja sama dengan Muntasir gitu ya. Logikanya seperti itu, semoga bisa dipahami. Jika tidak, kalian bisa komen di bawah. Jadi keseluruhan program ini mana yang kalian tidak paham. Jika kalian ada 1 atau 2 hal yang kurang paham, kalian langsung saja klik komen di bawah, nanti saya usahakan akan saya balas dengan secepat mungkin. Setelah kita bikin if else yang pertama, yaitu if else kasir ya, untuk mengisi variabel pekerja, kita buat if else yang kedua. Ini untuk apa? Untuk kode barang, mendeklarasikan kode barang. Jadi kita buat if codebar ya enggak, tadi nama variabelnya codebar ini kurang D ya, ini codebar ya. Jika codebar sama dengan A001, maka number ya, ini number ya, number apa tadi isinya belum diisi, kita isi di sini. Number sama dengan Asus VivoBook K513EA. Oke, terus jika kondisi yang pertama benar, maka akan
mengisi variabel number dengan Asus VivoBook K513EA dan mengisi variabel harga dengan harganya berapa. Ini yang bertipe data integer ya, harga bertipe data integer, maka kita konversi terlebih dahulu di sini. str to in. Nah, di sini kita beri harganya berapa. Misal VivoBook K531EA ini harganya Rp9.889.000. Setelah itu kita tutup if yang pertama, kita buka else if. Kondisi yang kedua adalah code bar sama dengan A002, dan yang terjadi adalah akan mengisi variabel number dengan Asus VivoBook 15. Terus yang kedua ini enggak, ini ya enggak ada tutup kurungnya karena ini mengisi variabel ya, jadi kita tutup dengan titik koma. Nah, harganya kita isi dengan berapa, harganya misal 11.200.000. Oke, setelah itu kita tutup else nya, kita buat kondisi yang ketiga karena sama saja sintaksnya, kita kopikan saja ya untuk mempersingkat waktu. Kita tutup. Nah, ini kita buat kita paste dulu sampai 1 2 3 kurang 2 lagi ya. Kita beri 5 barang di sini. Oke, 1 2 ini 3. Terus VivoBook-nya bertipe F415EA, harganya sebesar Rp6.649.000. Terus kondisi yang keempat ya, tipenya adalah Pro 14X, harganya sebesar Rp11.229.000. Terus kondisi yang kelima, Asus VivoBook tipe A416 DAO, harganya sebesar Rp6.049.000. Oke, untuk barang sudah selesai ya. Jadi ketika code bar berisi A001, maka nama barangnya diisi dengan Asus VivoBook K513EA dan harganya diisi dengan Rp9.889.000. Nah, jika tidak, maka mengecek kondisi yang kedua, apakah si code bar berisi A002. Jika ya, maka si number diisi dengan ini dan harga diisi dengan ini. Begitu juga dengan seterusnya ya. Oke, setelah kita ketahui harganya, kita tentukan totalnya dulu ya. Jadi di sini kita deklarasikan total sama dengan harga dikali apa tadi, harga dikali jumlah barang ya, jumlah barang diedit 4. Kita tadi masukkan ke variabel jumbar, ini edit 4 jumbar ya, berarti harga dikali jumbar, itu kurung titik koma. Nah, setelah itu kita outputkan terlebih dahulu karena di tombol hitung ini kan kita baru tentukan si totalnya ya. Karena ini sudah dapat totalnya, maka langsung saja kita outputkan di sini nih. Kita outputkan di listbox 1 items add, outputnya apa,
Kita yang pertama outputkan nota terlebih dahulu ya. Nota ke kita tutup petiknya, terus kita plus dengan string to in nota karena tadi kita inputkan notanya ke edit 1, kita masukkan ke dalam nota ya, variabel yang bernama nota. Edit 1 kita masukkan ke dalam variabel yang bernama nota, maka di sini cukup kita panggil variabel notanya saja. Kita tutup kurungnya, titik koma. Oke, setelah itu kita masukkan list box yang kedua, box 1 items add. Setelah nota kita outputkan nama kasir terlebih dahulu ya. Berarti nama kasir adalah plus string pekerja, ya enggak, kerja. Kita coba lihat di atas dulu. Oke, jadi nama kasir, ini kurang titik petik. Jadi kan di sini tadi kita inputkan kode kasirnya ya. Jika kode kasirnya 1, maka akan mengisi variabel pekerja dengan nama Labib. Jika 2, maka akan mengisi variabel pekerja dengan nama Zuhair. Nah, berarti di sini kita tinggal outputkan pekerja saja. Pekerja isinya apa? Ya tergantung nanti si kasirnya ini sama dengan apa. Kalau sama dengan 1, maka pekerja isinya adalah Labib. Kalau sama dengan 2, Zuhair. Kalau 3, Mutasir, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Ya, setelah itu kita buat list box selanjutnya. List box 1. Kita beri pemisah terlebih dahulu ya. Di sini saya pengen desainnya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, pemisahnya cukup seperti ini saja. Terus setelah itu kita outputkan yang kode barangnya. Kita copy saja ya, karena sama saja. Oke, di sini kita notanya kita rubah menjadi kode barang. Kode barangnya apa tadi? Kode barang kita masukkan ke apa? Kode barang edit 3 ya. Kode barang edit 3 kita masukkan ke code bar. Jadi di sini kita tinggal panggil variabel code bar. Nah, setelah kode barang kita outputkan si nama barang. Nama barangnya apa tadi? Nama barang tergantung dengan kode barangnya. Jadi variabelnya ini namanya number ya. Kita panggil saja di sini nama barang atau number. Oke, setelah itu kita outputkan, pastekan lagi tadi yang kita bahas kayak yang kita copy ya. Kita ganti menjadi harga barang. Harga barang ini kita isi dengan variabel harga ya enggak, tadi harga barang kita masukkan ke variabel harga. Mana nih harga barang ya, variabelnya bernama harga ya. Jadi kita panggil di sini. Terus setelah itu kita buat output banyak barang. Banyak barang kita tadi masukkan ke variabel jumbar ya. Jumbar edit 4 jumbar ya, benar. Berarti di sini kita panggil jumbar. Ini kita ganti menjadi jumlah barang. Oke, setelah itu kita copy lagi, kita paste di bawahnya, kita outputkan totalnya.
total jumlah barang, harga barang. Nama barang bertipe data string, kode barang ini string ya. String, ini string, terus harga barang integer, benar. Jumlah barangnya kita integer juga ya. Merubah menjadi integer. Terus totalnya kita juga integer. Oke, setelah itu kita ini kita panggil dulu variabelnya. Tadi kita beri nama total. Isinya apa? Isinya adalah harga dikali jumlah ya. Jadi di sini akan diajukan totalnya. Oke, kita coba lebih dulu ya. Kita coba, di sini ada error jumbar. Oh, ini nama variabelnya tipe jumbar. Itu harusnya. Ya sudah berhasil ya. Nah, di sini nota kita masukkan misalnya nota ke-1. Kode kasirnya adalah 2 misal. Terus kode barangnya adalah A002. Terus kode jumlah barangnya kita 2, coba hitung. Oke, berhasil. Di sini nota ke ini ada error. Nota ke cuma tertulis otake. Padahal di sini sudah saya tulis nota ya. Ini juga tidak tercetak. Udah, nanti coba kita cari. Yang jelas di sini sudah bisa mengoutputkan nama kasir. Nama kasir diisi dengan pekerja Zuhair ya, karena tadi kode kasirnya adalah 2, maka namanya Zuhair. Nah, terus kode barangnya A002. Nama barangnya susu 15 A002. Kita lihat A002 susu 15 ya, harganya adalah 11.200.000 rupiah. Benar di sini harganya. Nah, terus jumlah barangnya 2 sesuai dengan apa yang kita inputkan. Nah, terus harga dikali jumlah barang totalnya adalah 22.400.000 rupiah. Bener nggak? Ya, 11.200.000 rupiah dikali 2 adalah 22.400.000 rupiah. Oke, cuma ada satu error di sini. Nanti kita coba akal-akalin. Kita close terlebih dahulu. Ya, oke. Jadi tombol hitung sudah berhasil tadi ya. Kita sudah berhasil melihat totalnya dan kita tinggal menginputkan diskon dan total bayarnya. Maka kita masuk ke cetak. Kita double klik di tombol cetak. Diarahkan ke sini. Nah, di cetak ini kita akan untuk menghitung diskonnya dan menghitung total bayarnya. Kita perlu jumlahnya tadi ya, jumlah ininya ya. Nah, terus jumlahnya tadi kan juga tergantung si kode barangnya, karena kita mau ambil harganya dari kode barang. Jadi kita copy script yang ada di button 1 tadi. Ini kan button 1 ya. Kita copy saja di sini. Copy semuanya. Walaupun kita tidak butuh semua sih, nanti sebagian kita hapus. Kita copy, kita masukkan ke button 2 cetak. Mana cetak? Nah, ini. Ya, kita paste di sini. Nah, karena apa? Karena kita butuh totalnya. Total diambil dari harga dari kondisi if else ya. Jadi kita kopikan saja yang tadi. Nah, sedangkan kasir ini sudah tidak dibutuhkan. Kasir tidak butuh. Di sini kasir tidak butuh. Terus kasir pekerja tidak butuh juga. Nah, terus ininya list boxnya kita rubah. Jadi kan tadi di sini sudah di-outputkan ya. Di-outputkan ini semua. Ini sudah tidak perlu kita tinggal mengoutputkan diskonnya gitu ya. Udah, ini list boxnya kita urusin nanti. Kita bikin if else buat diskon dulu.
di sini setelah kita ketahui totalnya, kita sudah dapat totalnya ya, kita beri diskon di sini. Kondisinya adalah if diskon sama dengan 10, maka benar nggak diskon. Jadi jika kita masukkan diskon di sini, diskon tadi sudah dideklarasikan belum? Oh belum, kita deklarasikan terlebih dahulu si diskon ya. Jadi diskon, kita tadi udah bikin nama variabel diskon. Diskon ini kita isi dengan string to in edit 5. Kalian kita deklarasikan yang total bayarnya. Mana total bayar? Diskon belum ada ya, belum ada. Kita beri total bayar di sini buat variabel baru, namanya total bayar. Nah, kita tinggal deklarasikan si tot by sama dengan string to in edit 86. Oke, sudah cukup. Terus kita masuk ke kondisi diskon. Jika diskon sama dengan 10, di sini sama dengan 10, maka kondisinya adalah jumdis sama dengan, kita masukkan rumus persen di sini. Jadi total ini dikali 10 dibagi 100 ya. Karena diskonnya 10, maka total dikali 10 dibagi 100. Jika diskonnya 15%, maka jumdisnya diisi dengan total dikali 15 dibagi 100 gitu ya. Nah, kita tutup if yang pertama, kita bikin else if. Kondisi kedua adalah diskon sama dengan 15. Kita kelipatan 5 saja ya, biar gampang, nanti nggak bingung bentuknya, nggak kebanyakan codingnya ya. Jika 15%, maka jumdis kita isi dengan total kali 15 dibagi 100. Kita tutup, terus kita copy saja di sini, paste, tutup, paste lagi, tutup, paste, tutup, paste. Kita coba sampai sini. Ini kita rubah jadi, ini kan udah 15, jadi di sini 20%. Jika 20, terus di sini 25, ini juga 25, terus di sini 30%, 35, 25, kita sampai 40 saja. Ini 40. Oke, setelah itu kita tutup kurung sigonya untuk kondisi yang terakhir. Ya, kita udah dapat si jumlah diskonnya ya. Jadi nanti ketika si diskonnya 10%, maka kita isi jumlah diskonnya dengan total dikali 10 dibagi 100. Jika 15, maka jumlah diskonnya adalah total dikali 15 dibagi 100 gitu ya. Oke, setelah itu kita deklarasikan bersih. Benar nggak tadi kita bikin variabel yang namanya bersih? Coba kita cek. Belum ya. Jadi kita, yaudah, kita di sini kita bikin nama variabel bertipe integer namanya bersih. Untuk apa? Untuk menampung ketika si total dikurangi dengan jumlah diskonnya.
total dikurangi jumlah diskon berapa, misal totalnya 10.000 dikurangi diskonnya, jumlah diskonnya tadi misal di sini 15 ya, jumlah diskonnya misal berapa tadi, totalnya 10, jumlah diskonnya 2.000 misal. Jadi bersihnya yang harus dibayarkan adalah 8.000 gitu ya. Jadi bersihnya di sini kita deklarasikan dengan total dikurangi jumdis tutup kurung titik koma. Nah terus kita deklarasikan kembalinya. Kembali kita udah bikin belum ya di variabel yang namanya kembali? Belum ya, kita tambahkan variabel di sini kembali. Kita deklarasikan kembalinya adalah bersih tot by dulu, tot by. Jadi ini ya tadi yang diinputkan di sini total bayar, kita masukkan ke tot by. Jadi di sini kita panggil tot by dikurangi bersih. Jangan kebalik ya teman-teman ya. Kalau kebalik bersihnya dulu, bersih dikurangi tot by, nanti jadinya kembaliannya itu min. Nah kalau si customer bayarnya kurang, itu justru malah jadi plus gitu ya. Makanya di sini kita tot by dulu baru bersih, tot by dikurangi bersih, jangan bersih dikurangi tot by gitu ya. Oke, setelah itu baru kita outputkan di sini. Outputkan list box yang pertama kita beri pemisah dulu, ini nggak usah dihapus ya pemisahnya. Nah terus di sini kita beri apa ya, ini aja diskonnya tadi ya, sesuai dengan foto yang tadi, diskon. Anda mendapat diskon sebesar berapa besarnya, sesuai dengan apa yang kita inputkan di edit 5 ini. Jadi kita tinggal panggil saja into string apa tadi, variabelnya diskon ya, diskon. Terus kita plus lagi, kita beri string persen. Jadi nanti outputnya adalah Anda mendapatkan diskon sebesar 10% gitu ya. Nanti dilihat saja supaya nggak bingung. Oke, terus setelah itu di bawahnya kita outputkan diskon. Ini adalah total diskonnya ya. Nah berarti di sini kita konversi terlebih dahulu. Variabelnya kita beri nama tadi jumdis. Terus di bawahnya kita outputkan biaya total. Ini bersih ya, pembayaran bersih. Jadi kita panggil di sini bersih. Nah, terus di bawahnya kita beri pemisah dulu aja di sini. Ini kita hapus. Ini pemisahnya kita beri strip saja ya, underscore. Udah segini. Terus di bawahnya kita beri total bayar. Isinya kita ambil dari variabel tot by. Oke, terus di bawahnya kita copy saja. Di bawah total bayar kita beri kembalian ya, kembalian di sini kita ambil dari variabel kembali. Oke, sudah. Terus di bawahnya kita beri pemisah lagi, kita copy saja, paste. Ini kita ganti script saja ya. Ya seperti ini. Terus setelah itu ya udah. Oke, terus setelah itu kita fungsikan tombol tambah.
tombol tambah kita double klik. Di dalam tambah kita ingin menambah data tanpa menghapus data sebelumnya ya. Jadi kita cukup delete edit 1, clear, terus edit 2, setelah itu edit 6. Oke, sudah semua ya. Jadi kita cuma menghapus yang inputnya untuk kita inputkan lagi, sedangkan outputnya di sini nggak usah dihapus, kita tetap tampilkan saja karena di sini menu tambah ya, bukan ulangi. Nah sekarang kita ke tombol ulangi. Di tombol ulangi ini kita clear semua karena kita pengen semuanya bersih, kita ulangi dari awal gitu ya. Jadi kita copy saja yang di tombol tambah tadi, kita pastekan di sini. Nah di sini kita paste, terus kita tambahkan list box 1, clear. Oke, ini harusnya udah clear semua ya di sini ya. Terus kita fungsikan tombol keluar. Keluar ini untuk keluar, jadi cuma close. Oke, sudah semuanya. Sekarang coba kita run lagi. Ada error di sini, edit 1 ya. Kurang angka 1. Nah, itu ini juga kurang karena kita kopas tadi ya. Dan oke, berhasil. Oke, di sini nota kita coba nota ke 1. Terus kode kasirnya, kode kasir 3, kode barangnya A005 misalnya. Jumlah barangnya adalah 2. Terus coba kita hitung. Nah di sini ketahuan totalnya adalah Rp12.098.000. Sekarang tinggal kita tentukan diskonnya berapa. Diskonnya misal 15%. Terus di customer bayarnya 10 juta misal. Oke, sekarang kita cetak. Ya sudah tercetak ya. Anda mendapatkan diskon sebesar 15% karena di sini kita inputkan 15. Ada yang tidak di outputkan di sini ya. Yang diskon mana? Ini diskon. Jumlah diskon. Kenapa tidak di-outputkan di sini? Coba kita cek lagi. Ini ya teman-teman. Jadi ini ya. Jadi kenapa si diskon tidak ditampilkan? Karena kita konversinya dari string to integer. Sedangkan yang harus ditampilkan di sini, yang harus ditampilkan di listbox itu harus bertipe data string. Sedangkan si jumdis ini sebenarnya bertipe data integer, jadi kita harus konversinya itu dibalik dari integer itu string gitu ya. Jadi coba yang ini juga tadi kan ada yang nota. Nah nota ini juga kebalik ini, harusnya into string. Nah gitu. Coba kita cek lagi. Ini di kelas dulu. Bentaran. Di sini misal nota ke 1, kode kasirnya 1, nama barangnya kode barangnya A002 misal. Jumlah barangnya 5. Terus kita hitung. Jadi totalnya adalah 56 juta ya. 56 juta. Nah, terus kita beri diskon di sini. Diskonnya sebesar 10%. Misal. Terus total bayarnya adalah 55 juta misal. Oke, coba kita cetak. Ya, di sini sudah tercetak. Jadi Anda mendapatkan diskon sebesar sesuai dengan ini 10% ya. Kita beri persen tadi mana? Nih.
coba kita kayak gini dulu. Nah gini kita kecup ya. Di sini kita outputkan Anda mendapatkan diskon sebesar integer to string diskon ya sesuai 10. Nah terus di belakangnya kita beri persen, jadi di sini di outputkan persen gitu ya. Nah terus setelah itu diskon besar jumlah diskon tadi berapa ya, sesuai dengan ini karena 10% maka yang diisikan ke dalam jumlah diskon adalah total dikali 10 dibagi 100. Jadi jumlah diskonnya adalah 5.600.000. Setelah itu di sini ada biaya total ya. Biaya total kita ambil dari bersih tadi apa? Total dikurangi jumlah diskon. Jadi totalnya adalah 56 juta dikurangi dengan diskon. Jumdis tadi ini yang kita outputkan di diskon ini ya. Di total dikurangi diskon. Jadi biaya totalnya adalah 50.400.000 rupiah. Nanti kita cek dengan kalkulator coba. Oke. Nah itu di sini kita outputkan total bayarnya. Total bayarnya adalah 55 juta, benar sesuai dengan ini ya. Kembaliannya adalah 4.600.000 rupiah. Karena kembalian kita isi dengan kembali. Di sini adalah total bayar dikurangi bersih. Jadi total bayar ini dikurangi bersih gitu ya. Kembaliannya segini. Oke, kita cek dengan kalkulator terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita cek dari yang pertama dulu. Jadi si A002 ini adalah Asus VivoBook 15 dengan harga barang 11.200.000 rupiah. Coba kita 11.200.000 dikali jumlah barangnya 5 ya. Hasilnya adalah 56 juta. Benar, totalnya adalah 56 juta karena total kita isi dengan harga barang dikali jumlah barang ya. Jadi udah sesuai. Oke, setelah itu kita cek yang diskonnya. Diskon kan tadi isinya adalah total dikali diskon dibagi 100 ya. Jadi diskonnya tadi 10%, maka di sini totalnya ada 56 juta dikali 10% dibagi 100 dengan 5.600.000. benar, diskonnya adalah 5.600.000. Nah si biaya total ini adalah total dikurangi diskon. Totalnya tadi 56 juta dikurangi diskonnya tadi 5.600.000. Nah, dengan 50.400.000 rupiah. Biaya totalnya adalah 50.400.000 rupiah. Oke. Nah terus setelah itu kita cek lagi yang kembaliannya. Kembalian itu adalah total bayar dikurangi biaya total ya. Tadi si customer bayarnya 55 juta dikurangi 50.400.000 rupiah. 400.000 rupiah. Kemudian dan ini kembaliannya adalah 4.600.000 rupiah. Ya sudah sesuai ya. Oke, karena sudah sesuai kita cek tombol selanjutnya. Tadi hitung sudah, cetak sudah, kita cek yang tambah. Oke, tambah ini tidak terhapus tapi yang di atas terhapus semua. Oke, kita tambahkan nota kedua, kode kasirnya misal 3 ya, terus kode barangnya A001, terus jumlah barangnya misalnya 1 saja, kita hitung. Ini sudah sesuai. Terus kita masukkan diskonnya sebesar 15% misal. Terus si customer bayarnya adalah 9, kita bikin min saja, kita coba yang min 8 juta. Kita cetak, maka kembaliannya adalah min 405.650 rupiah ya kembaliannya ya. Karena total bayar dikurangi ini, maka kurangnya adalah ini, jadi ini min gitu ya.
Di sini sudah tercetak nota kedua, di sini nota ke-1. Oke, sudah berhasil. Kita coba tombol ulangi. Oke, diulangi sini langsung clear semua ya. Terus kita coba keluar, program keluar. Oke, karena sudah berhasil, maka saya cukupkan tutorial pada kali ini. Semoga tidak ada yang error ya, kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.